Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, perkenalkan kami dari kelompok yang beranggotakan saya sendiri, Jori Aisyah, nomor absen 19. Saya Kaila Aisyah Namira, nomor absen 22. Saya Felina Aquila, nomor absen 14. Saya Sani Amira Larosati, nomor absen 36. Saya Naila Khadijah Fitri, nomor absen 31. Saya Nadia Aulia Putri, nomor absen 29. Pada video kali ini kami akan melakukan wawancara di tempat bersejarah Chong Afi. Saksikan. Chong Afi adalah seorang pengusaha dan filantropis Tionghoa Indonesia yang memiliki pengaruh besar di kota Medan pada awal abad ke-20. Lahir dengan nama Chong Fung Nam di Guangdong, Tiongkok, ia merantau ke Hindia Belanda pada usia 18 tahun untuk mencari peruntungan. Berawal sebagai pedagang kecil, ia berhasil membangun jaringan bisnis yang meliputi perkebunan, perdagangan, dan perbankan. Kesuksesannya menjadikannya pemimpin komunitas Tionghoa atau Kapitan Tionghoa di Medan, di mana ia memainkan peran penting dalam menjembatani hubungan antara pemerintah kolonial, komunitas lokal, dan masyarakat Tionghoa. Sebagai sosok dermawan, Chong Afi aktif mendukung pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik di Medan, seperti rumah sakit, kuil, dan masjid yang mencerminkan toleransi dan kebijaksanaannya dalam keberagaman. Salah satu warisan terkenalnya adalah Chong Afi Mansion, rumah bergaya arsitektur perpaduan Tionghoa, Melayu, dan Eropa yang kini menjadi museum. Hingga kini, Chong Afi dikenang sebagai simbol keberhasilan dan integrasi budaya serta kontribusinya yang signifikan terhadap perkembangan kota Medan. Jadi perkenalkan Bang, kami dari SMA Negeri 1 Medan. Nama saya Kaila. Jadi kami mau nanya beberapa pertanyaan nih tentang Chong Afi. Jadi pertanyaan pertama itu, boleh Abang jelaskan siapa itu Chong Afi dan apa kontribusinya bagi kota Medan? Kalau dulu Bapak Chong Afi itu terkenal di kota Medan karena dia itu orang yang pertama lah bisa dibilang buka bisnis perkebunan dulu di sini. Nah, Bapak Chong Afi juga dulu punya banyak kontribusi di sini, kayak bangun rumah ibadah dan juga membantu masyarakat di Medan dulu terlepas dari sistem kerja paksa pada saat itu di kota Medan. Seperti itu. Jadi pertanyaan yang kedua, kapan sih Chong Afi Mansion ini dibangun dan untuk apa awalnya bangunan ini digunakan? Jadi rumah Chong Afi ini itu dibangunnya aslinya 1895. Ini dibangun sebagai hadiah pernikahan Bapak Chong Afi untuk istrinya pada saat itu. Nah, kebetulan Bapak Chong Afi punya 3 istri dulu. Istri pertamanya dari China, tapi nggak memiliki anak. Istri kedua dari Penang. Istri kedua ini punya 3 anak, tapi meninggal dunia. Nah, istri ketiga asalnya dari Binjai. Bapak Chong Afi bangun rumah ini, itu hadiah pernikahan untuk istri ketiganya. Seperti itu. Baik, saya akan melanjutkan beberapa pertanyaan. Jadi, pertanyaan saya yang pertama adalah apa hubungan Chong Afi ini dengan komunitas Tionghoa dan masyarakat lokal di sekitar wilayah Medan ini? Jadi dulu Bapak Chong Afi ini itu pernah dilantik Belanda untuk jadi mayor di sini. Nah, mayor ini maksudnya bukan wali kota, tapi pemimpin atau ketua adat untuk masyarakat Chinese dulu di kota Medan. Nah, jadi dulu hubungan Bapak Chong Afi dengan masyarakat Tionghoa yang ada di sini, itu dia dulu jadi ketua adatnya. Jadi dulu kalau masyarakat yang etnis China itu punya kayak masalah atau mengadakan kegiatan di sini, itu juga koordinasi sama Bapak Chong Afi dulu, seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya tentang bangunan dan arsitektur dari rumah Chong Afi ini. Apa kira-kira gaya arsitektur yang diterapkan pada mansion ini? Apakah ada pengaruh budaya Tionghoa, Melayu, atau Eropa? Kalau arsitektur rumah ini, itu dulu dibangun kayak Blue Mansion yang ada di Penang. Jadi rumah ini stylenya itu style peranakan ada dibilang. Jadi dia campuran Melayu, Chinese, sama Eropa juga sebagian, kayak lampu sama lukisan yang ada di atas. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sania. Baik, di sini saya Sania. Saya akan melanjutkan wawancara di mansion Chong Afi ini. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu apakah ada area atau ruangan tertentu yang memiliki fungsi spesial atau cerita unik? Kalau ruangan yang punya fungsi spesial itu kayak ada ruangan doanya. Ada ruang doa untuk leluhur. Nah, jadi ruangan itu dibuat untuk keluarga mereka
berdoa sama leluhurnya untuk yang agama Konghucu terutama. Dan juga dulu ruangan itu dibangun karena kalau keluarga itu ada masalah, mereka nanti menyelesaikannya di meja dan di depan leluhurnya kayak gitu. Baik. Pertanyaan selanjutnya itu apa makna simbol-simbol atau ornamen yang ditemukan di dalam bangunan ini? Simbol-simbol yang di bangunan. Kalau simbol sih ada, ornamen juga banyak. Nanti bisa dilihat di luar bangunan ini. Kayak ada lukisan, sama juga ada di partisinya. Kayak misalnya ada gambar burung, itu kayak melambangkan rezeki. Dan juga nanti ada lukisan tentang nenek moyang mereka di sepanjang bangunan ini, seperti itu sih. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan ditanyakan oleh teman-teman saya. Baik, saya Naila Khadijah Fitri akan melanjutkan wawancara ini. Jadi pertanyaan selanjutnya, Bang, bagaimana kehidupan pribadi dan keluarga Chong Afi? Kehidupan pribadi, keluarga maksudnya gimana? Kayak kehidupan sehari-harinya Iya. gitu. Kalau kehidupan sehari-hari Bapak Chong Afi itu Bapak Chong Afi cuman kayak nerima tamu, karena kan dia juga seorang pebisnis pada saat itu. Jadi makanya dia juga punya dua ruang tamu di sini. Ada ruang tamu khusus sama ruang tamu umum. Yang khusus dipakai untuk nyambut Sultan Delhi dulu kalau datang ke rumah. Nah, kalau orang kayak teman, keluarga atau pemerintahan Belanda itu disambutnya di ruang tamu umum di sebelah sini. Kalau kegiatan mereka sehari-hari ya kayak kemana keluarga biasanya seperti itu. Kalau misalnya nilai-nilai atau filosofi hidup yang dianut oleh Chong Afi itu apa, Bang? Kalau Bapak Chong Afi itu nanti kalian bisa juga lihat di depan, nanti kan ada juga kayak nilai hidupnya lah seperti itu. Moto hidupnya lah seperti itu. Dia juga dulu pernah bilang kayak di mana tanah dipijak di situ langit dijunjung. Nah, makanya dulu Bapak Chong Afi ketika datang ke sini, dia menghormati orang-orang yang ada di sini. Jadi dia dulu berkontribusi lah sebagai pendatang juga membangunkan rumah ibadah dan juga membagikan sembako pada saat itu untuk masyarakat yang ada di sini. Kemudian bagaimana Chong Afi berkontribusi dalam pembangunan ekonomi dan sosial di Medan? Kalau untuk pembangunan ekonomi, dulu juga di Medan ini ada banyak pekerja sebenarnya. Dari ras Melayu, Batak, dan juga Jawa juga pernah datang ke sini. Nah, Bapak Chong Afi sendiri karena dia juga salah satu orang yang punya perkebunan, jadi dia mempekerjakan lah orang-orang yang perantau ataupun orang masyarakat lokal yang ada di sini pada saat itu. Ya, itu juga menaikkan sumber pendapatan ekonomi masyarakat lah pada saat itu. Terutama karena dulu bisnis perkebunan itu populer di Kota Medan. Ya. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Nadia Aulia Putri Nasution dan saat ini saya akan bertanya mengenai dua pertanyaan nih ya Bang. Nah, yang pertama itu, apakah masih ada keturunan Chong Afi yang menjaga warisan ini? Kalau keturunannya yang menjaga warisan ini itu masih ada, namanya Ibu Chong Jimmy, itu nama Mandarinnya. Tapi kalau nama aslinya Ibu Mimi Wahyu Dharma. Nah, dia sekarang masih tinggal di sebelah kanan bangunan ini untuk mengelola museum ini sampai sekarang. Nah, pertanyaan selanjutnya ini, apakah ada upaya untuk mempromosikan mansion ini sebagai tujuan wisata budaya? Kalau promosi udah banyak sebenarnya, terutama kayak kita juga menyambut tamu kayak pemerintahan atau kedutaan biasanya yang datang ke sini, itu juga melakukan promosi ke luar negeri dan juga dari sosial media tentunya, di Instagramnya gitu. Nah, kalau upaya pelestarian mansionnya ini sendiri itu gimana sih? Kalau upaya pelestariannya, ini kan sekarang juga udah jadi cagar budaya, jadi diperhatikan pemerintah lah bangunannya. Jadi juga kalau untuk renovasi atau untuk struktur bangunannya, ya harus tetap dijaga, tapi diperhatikan juga kualitas sama dijaga keasliannya gitu. Jadi kalau untuk pelestarian ya masih sering juga dibersihkan, sama pasti ada renovasi lah ke depannya gitu. Terima kasih ya Bang atas pertanyaannya. Perkenalkan, saya Jari Aisyah. Izin Bang bertanya beberapa pertanyaan. Yang pertama itu, apa sih tantangan utama dalam menjaga keaslian dari bangunan ini? Kalau tantangan utamanya sih sebenarnya nggak ada yang paling susah, tapi yang paling diperhatikan itu kayak misalnya kita ngecat, itu catnya harus sama seperti yang asli. Terus juga kalau memperbaiki kerusakan, kayak ada kerusakan jendela, sebenarnya kadang mau juga dipertahankan kayak aslinya walaupun rusak, tapi tetap asli gitu, daripada diganti baru. Nah, itu mengambil keputusan itu yang mungkin agak sulit nanti sama pengelola, terutama untuk menjaga keasliannya lah tetap gitu. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, apa saja acara atau kegiatan yang sering dilakukan di mansion ini untuk publik? Kalau untuk publik, kalau untuk publik sebenarnya
belum ada yang banyak ya, tapi kayak acara budaya lah paling. Tapi itu juga mencakup kayak misalnya sepanjang Jalan Kesawan, bukan untuk rumah ini aja. Kalau untuk rumah ini itu privat biasanya kayak Imlek atau ada acara pernikahan itu untuk keluarga aja. Nah tapi kalau untuk acara yang publik biasanya kayak acara sepanjang Jalan Kesawan ini lah gitu. Pertanyaan terakhir, bagaimana peran Mansion ini dalam memperkenalkan budaya Tionghoa dan sejarah Medan kepada generasi muda? Kalau peran Chong Afi Mansion-nya di Medan untuk memperkenalkan budaya sebenarnya ada banyak. Apalagi Bapak Chong Afi juga dulu punya banyak kontribusi. Jadi sebenarnya fungsi Mansion ini itu mengingatkan aja. Kalau di Medan dulu ada seorang yang dermawan namanya Chong Afi dulu pernah membantu masyarakat yang ada di kota Medan. Nah di sini juga kita berikan gambar-gambar bagaimana keadaan kota Medan dulu, terus hubungan kemasyarakatan yang ada di sini, seperti itu sih. Terima kasih. Sekian video pengunjungan tempat bersejarah Chong Afi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.